akan diambil pengalaman Sumatera Barat, sebenarnya kami yang ingin belajar ke Aceh. Bagaimana capaian-capaian ini bisa. Karena dahulu juga ada berkembang keinginan untuk menjadikan Sumatera Barat daerah istimewa. Nah, daerah istimewa Minangkabau. Nah, tentu dari sisi maksud dan tujuan, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tidak akan berselisih dengan perkara itu. Kenapa? Karena daerah istimewa bukanlah merupakan daerah yang terpisah dari negara kesatuan, tetapi sebenarnya adalah bahagian dari cara mengimplementasikan amanat dari pendiri bangsa ini. Makanya saya ketika kawan-kawan dari Aceh, dahulu saya dekat dengan Tengku Muslim almarhum ketua MPU waktu itu, beliau awal kami sering bicara. Saya sangat gelisah ketika setiap saat para pemikir membenturkan terus antara negara Indonesia dengan implementasi syariat Islam sebagai kepatuhan umat Islam yang menjadi bahagian dari rakyat ini terhadap petunjuk agamanya. Saya sering katakan waktu itu, saya gelisah, saya tidak nyaman ketika begitu mudah orang ketika ada yang bersuara terapkan syariat Islam, terus orang-orang yang merasa menjadi wakil dari nasionalis berbagai macam itu pemecah belah, itu radikal, itu tidak NKRI, berbagai macam. Saya katakan ini tidak benar, karena negara ini berketuhanan dan ajaran bertuhan itu tidak dalam Pancasila, tapi di dalam agama. Pancasila menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketika dijabarkan bagaimana cara bertuhan, seperti apa menyembahnya, akan ditemukan di dalam agama. Nah, berarti agama tidak boleh diperhadapkan. Malah menjalankan ajaran agama merupakan implementasi dari kesepakatan bersama yang kita sebut Pancasila itu. Apalagi ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Dasar. Jadi karena itu saya terus menyuarakan bahwa menerapkan syariat Islam, apakah adanya payung otonomi khusus atau tidak, daerah istimewa atau tidak, merupakan hak umat Islam dalam kehidupan berbangsa. Dan kewajiban setiap pemerintah yang berkuasa memberikan peluang, fasilitas bagi umat beragama, umat Islam untuk menerapkan tuntunan agamanya secara utuh. Nah, cuma yang menjadi ibarat tulang dalam kerongkongan selama ini adalah adanya orang-orang yang terus melihat tumbuhnya kesadaran dalam beragama. Mereka buat narasinya seolah-olah itu ancaman terhadap kebersamaan dalam satu negara. Nah, inilah yang terus menjadi concern kita kalau secara nasional. Nah, sedangkan di tingkat Sumatera Barat, kita tentu tidaklah berdakwah ibarat orang lahir dari batu. Kehadiran kita bukan mengisi ruang hampa. Itu yang terus saya katakan kepada kawan-kawan. Kita tidak mengisi ruang hampa. Kita berjalan melanjutkan langkah yang telah dimulai oleh para pendahulu kita. Sebelum era Syekh Burhanuddin, ada Syekh Ibrahim, ada Syekh Taram, ada Syekh Medina. Kemudian berikutnya ada lagi para ulama yang terus sampai kepada para inyek canduang, inyek parabe, inyek jauh dan lain-lain itu. Jangan dianggap bahwa mereka itu tidak berbuat apa-apa.
mereka telah berbuat banyak, bahkan lebih banyak dari yang bisa kita buat hari ini. Jadi saya terus mengingatkan para da'i, para ulama di Sumatera Barat, jangan menganggap bahwa kita lah yang pemula dan hadir dalam kehidupan masyarakat ini di bidang dakwah. Kita pelanjut. Nah, setiap generasi yang melanjutkan sesuai dengan konsep islah, perbaikan, bukan membabat seluruh yang ada. So, teori reformasi di dalam konsep pemikiran Islam kan adalah al-muhafazah 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Kan begitu. Nah, jadi konsep itu yang perlu. Jadi tidak boleh ada dakwah yang kemudian merasa bahwa dakwah ini baru lahir, sedangkan sebelum ini orang jahiliyah semua. Nah, itu boleh dilakukan kalau kita hadir di suatu tempat orang belum mengenal Islam. Nah, kalau demikian, maka tidak ada jalan lain. Para ulama hari ini, termasuk di Sumatera Barat, harus membaca dan menyelami pengalaman dakwah yang telah dilalui oleh generasi sebelumnya. Apakah masih efektif atau perlu ada inovasi baru? Sebab kan uslub bisa beragam, tujuan tetap satu, begitu. Nah, inilah yang akhirnya kita buat seminar, kita dudukkan persoalan, maka bersepakat kita bahwa generasi hari ini melanjutkan langkah dakwah yang telah dimulai dahulu oleh para ulama Sumatera Barat, yang dahulu boleh dikatakan sebagai titik tolak salah satu, bukan satu-satunya, adalah kesepakatan bersama bahwa di Minangkabau harus berjalan syariat secara utuh. Dalam suatu kesepakatan yang kami rumuskan, yang kami kukuhkan kembali pada milad emas MUI Sumatera Barat. Nah, itu bunyi pepatahnya adalah adat adik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, adik bapaneh syarak belinduang, syarak mengato adik memakai. Nah, itu yang sekarang itulah yang terus dibawa oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Ini konsep di pendekatan yang telah dimulai dahulu oleh para ulama kita, sudah di dalam baris, kalau dalam bahasa sekarang, tidak di luar baris bagai itu. Nah, karena itu ini harus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi perkembangan zaman ini untuk bisa menjawab tantangan-tantangan aktual. Jadi berangkat dari situ terus, dan mulailah kita lakukan berbagai gerakan mengantisipasi berbagai macam hal yang akan merusaknya, dan sedikit demi sedikit kami melihat mulai ada kesadaran. Nah, ini kami jadikan sebagai alternatif karena Sumatera Barat tidak memiliki payung seperti Aceh. Nah, Sumatera Barat tidak memiliki payung otonomi khusus seperti Aceh. Tetapi kami yakin para ulama terdahulu telah membuat syariat ini hidup di tengah masyarakat dan menjadi bahagian kebanggaan di setiap hati orang Minang. Jadi di Sumatera Barat, orang Minangkabau biasanya mengatakan Minang itu Muslim. Apabila beralih kiblatnya, bertukar akidahnya, tanggallah Minang dari dirinya. Jadi Minangkabau bukan hanya perkara darah dan silsilah, tetapi ada juga di samping darah dan silsilah adalah nilai, komitmen, akidah. Karena itu tidak ada orang Minang, kalau dia menyebut Minangkabau,
pakai Minangnya, Muslimlah dia. Nah, tapi walaupun dia berketurunan dari Minang, lepas Islamnya, hilanglah Minang. Nah, nah begitu kira-kira. Nah, jadi komitmen ini kita bangun, tapi bukan tidak ada tantangan. Nah, saya rasa Aceh juga demikian. Tantangan itu bisa internal, bisa eksternal. Internal kalau kita klasifikasikan, bisa juga muncul dari ketidaktahuan, dan bisa juga muncul dari memang ketidaksenangan. Nah, itulah yang terus kita berharap bahwa yang tidak setuju ini lebih banyak adalah dari ketidaktahuan. Yang seperti ini, makanan pemberian tahu ini. Nah, inilah yang terus kita lakukan. Jangan sampai berhenti para ulama menjelaskan bahwa syarak mengatur adik memakai di Minangkabau, begitulah implementasi syariat yang harus dijalankan. Nah, sedangkan dari luar, kita sudah rasakan ada tuduhan, ada berbagai macam, dan bisa jadi ada usaha-usaha yang sistematis, yang mungkin juga bersifat strategis, yang tidak menginginkan Sumatera Barat dengan karakternya itu. Nah, kita baru-baru ini ada hal yang kita syukuri, walaupun dengan catatan-catatan tertentu ya, Ustaz Kosasi, lahirnya Undang-Undang Nomor 17 2022, di mana dalam undang-undang baru Provinsi Sumatera Barat, di situ telah termaktub karakter dari Provinsi Sumatera Barat adalah memiliki adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nah, itu sudah menjadi undang-undang. Nah, tentu dengan itu kita mulai menyusun langkah-langkah bagaimana menjelaskan ini, karena jangan sampai disalahpahami. Sebagian orang kan sering menyalahpahami, seolah-olah kalau seandainya syarak disebut, orang yang tidak beragama Islam akan berada di bawah tekanan kezaliman. Nah, itu pula yang terus kami baca dari tuduhan-tuduhan orang terhadap Aceh. Padahal kita sudah berulang kali mengatakan kehadiran Islam tidak akan menzalimi siapapun. Bahkan siapa yang memahami konsep Islam tentang orang yang tidak seakidah akan merasakan bahwa mereka lebih terjamin dan lebih aman hidup di tengah syariat Islam. Cuma pesan itu sepertinya beredar di kalangan kita saja. Di luar sepertinya narasi kita tidak sampai. Nah, mungkin salah satu yang harus kita gaungkan bagaimana menjelaskan. Kita tidak mungkin meyakinkan, karena meyakinkan dan tidak itu tidak tugas kita sebenarnya. Tapi menjelaskan dengan hujjah bahwa kehadiran Islam bukanlah ancaman untuk siapapun. Betul. Dakwah Islamiyah tidak mengizinkan umat Islam untuk melakukan pemaksaan. Dan pemaksaan keislaman di samping tidak dibolehkan, juga tidak rasional. Karena Islam tidak hanya sebatas pengakuan dengan lidah. Kalangan Ahlus Sunnah bersepakat bahwa al-iman itu at-tasdiq bil qalb wan nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Nah, persoalan amal dan nutqun mungkin bisa main paksa. Tapi urusan tasdiq yang ada di dalam qalbu, siapa yang punya akses masuk ke dalam hati orang? Muqallibul qulub huwa Allah, yang membolak-balikkan hati Allah, ialah yang menguasai semuanya. Jadi karena itulah ikraha fid din bukan hanya sebagai hujjah nakliyah sebenarnya, tapi juga hujjah akliyah, bernaung di bawah nakal, di bawah nas dan wahyu itu. Nah, itu makanya kita terus, nah, tantangan akan berat. Nah, di dalam perjalanan mengawal ini akan banyak. Yang paling berat yang mungkin selama ini kita lalaikan adalah pengaruh dari pemikiran-pemikiran yang merusak. Jadi ketika kita sibuk mengurus
terkait dengan sistem, terkait dengan aturan. Ada orang-orang yang berada di luar sana merubah mindset masyarakat yang kadang luput dari perhatian kita. Sehingga ketika kita terjaga dan kita berhadapan dengan masyarakat, ternyata pemikiran-pemikiran itu mulai masuk ke dalam hati mereka. Nah, kita diperhadapkan bukan dengan orang luar, tetapi dengan umat sendiri. Yang sangsi, yang tidak nyaman, dan tentu memakai berbagai cara. Inilah yang terus kita antisipasi. Jadi ada satu kelemahan kita di jajaran para ulama yang kami rasakan adalah kita tidak punya cukup waktu dan tidak punya orang-orang yang betul-betul punya komitmen yang tinggi dan keahlian untuk menghimpun seluruh tantangan dakwah untuk mencapai tujuan kita dan kemudian memikirkan solusi dari semua itu dan terus melakukan langkah-langkah strategis dengan konsep yang jelas. Jadi boleh dikatakan bahwa dakwah kita atau langkah-langkah yang kita ambil masih dalam bentuk sporadis. Jadi kalau dalam petuah ada pepatah Minang yang salah dipakaikan orang, di ma tumbuh di sinan disiangi. Di mana tumbuhnya gulma rumput di situ disiang. Semestinya kita tidak begitu. Nah, itu kalau sudah pada tahap maksimal usaha. Kok ketumbuh aja lain disiangi di situ. Mestinya di sana dipakaikan. Tapi banyak orang yang membuat dirinya lemah dengan itu. Ya sudah dikakok saja di mana tumbuh situ disiang. Artinya mereka tidak menyiapkan konsep, tidak memiliki langkah-langkah strategis, tidak bisa memprediksi tantangan yang akan dihadapi, sehingga tidak ada solusi-solusi mengantisipasi hal itu. Itu titik lemah kita. Saya rasa bukan Sumbar saja, saya ketemu dengan beberapa ketua MUI, saya tidak tahu Aceh Selatan, Aceh juga, kita belum punya peta. Ada beberapa kota yang sudah menyusun, tapi saya melihat itu baru data baku, belum ada analisis. Nah, peta inilah yang harus dimiliki oleh umat Islam sehingga tantangan ke depan itu predictable, bisa diprediksi dan ada langkah-langkah solusi. Jadi kita tidak kalang kabut ketika berhadapan dengan tantangan itu. Nah, Sumbar sedang berusaha, ada beberapa kota yang telah mulai. Nah, ini karena pekerjaan ini pekerjaan panjang ya, maka harus dimulai dari yang kecil-kecil ya. Nah, itu yang kita sedang lakukan, usahakan. Nah, kemudian juga yang paling berisiko adalah tadi perang urat syaraf yang dilakukan. Nah, banyak serangan adat Minang itu katanya bahasa disyarak, tapi menentang syariat. Katanya orang Minang bernasab ke ibu. Saya katakan tidak ada orang Minang bernasab ke ibu. Nama saya Gus Rizal Gazahar. Gazahar bapak saya. Nah, orang Minang pergi ke Mekah mendaftar untuk pergi haji, tidak ada yang membuat bin ibunya. Semuanya bin bapaknya. Nah, cuma karena mereka tidak tahu dengan adat Minangkabau, mereka orang Minang bernasab ke bapaknya, bersuku ke ibunya. Apa makna suku di Minangkabau? Suku itu adalah organisasi tradisional yang diikat dengan kekerabatan rahim. Dan kekerabatan dengan keluarga ayah tidak kurang di Minangkabau. Secara konsepnya, walaupun nanti dalam implementasinya berbeda-beda. Secara konsepnya hubungan saya dengan keluarga bapak saya itu namanya bako namanya. Bako itu baka. Dari baka kekal. Jadi tidak bisa seorang mama, saya kan datuk juga, gelar saya datuk paling mubasa. Tidak bisa saya menikahkan keponakan saya, menikahkan keponakan ya bapak dia. Dialah walinya. Nah, jadi orang Minang itu tidak bisa disebut dia bernasab kepada ibu. Dia bernasab ke bapaknya, bersuku ke kaum ibunya. Nah, jadi dan tidak pula bisa dikatakan matriarkat. Tidak bisa pula dikatakan matrilineal. Itu kan istilah luar
yang diadopsi, dipakaikan dan tidak tepat. Matrilineal garis keturunan menurut ibu tidak ada di Minangkabau. Matriarkat, wanita berkuasa, tidak ada wanita berkuasa di Minangkabau. Yang jadi mama, jadi datuk laki-laki. Nah, tidak ada. Terus harta pusaka dimiliki oleh perempuan. Siapa bilang harta pusaka dimiliki oleh perempuan? Itu kan kadang ceramah-ceramah para ustadz di luar yang tidak faham kadang dengan Minangkabau. Nah, tidak ada di Minangkabau, tidak ada harta pusaka tinggi dimiliki oleh perempuan. Harta pusaka tinggi itu bukan milik perorangan, dia milik kaum. Cuma dipacik namanya, dipegang oleh perempuan karena mereka yang ada di kampung. Iya, yang disebut dengan mande soko namanya. Nah, mereka memegang. Mereka yang diamanahkan mengolah. Siapa yang menguntukkan ini sawah yang di itu kamu yang pegang, sawah yang di sana kamu yang pegang, ladang yang di situ kamu yang pegang, kamu urus. Siapa yang menentukan itu? Ya mama. Mama kaum yang laki-laki yang bergelar tadi. Dia yang menentukan. Jadi tidak ada. Nah, di Minangkabau disebut dengan ganggam bauntu namanya. Jadi bukan pemilik. Jadi kalau ada yang bertanya harta pusaka tinggi di Minangkabau dibagi, siapa yang membagi? Itu harta kaum. Kalau dalam kajian fikih, kalau kita bicara fikih maliyah atau al-muamalat al-maliyah, kita mengenal 4 kepemilikan di dalam syariat. Ada milik pribadi, ada milik umum, ada milik daulah, dan ada milik jamaah. Milik komunal namanya, seperti harta syarikat. Nah, itu milik bersama berapa orang. Sama dengan kalau MPU diberikan aset menjadi inventaris, itu milik siapa? Ya milik MPU. Nah, begitu juga harta pusaka tinggi di Minangkabau, ya milik kaumnya. Suku saya Melayu, itu milik kaum Melayu. Suku yang lain misalnya Tanjung, itu milik dari kaum Tanjung. Nah, jadi tidak ada yang memiliki secara personal. Karena itu dia tidak bisa dibagi. Dan tidak bisa dijual. Seorang datuk tidak boleh menjual. Tidak boleh menggadai kecuali ada syarat yang ketat. Dan syarat ini bagaikan onta masuk ke lubang jarum. Walaupun nanti di dalam implementasinya sama saja dengan hukum yang kita tulis dan yang kita buat. Bahkan hukum syarak pun sudah begitu jelas. Pengamalannya ada saja yang menggulici namanya, yang mencoba mencari-cari celah. Nah, tantangan-tantangan itu dihadapi oleh MUI Sumatera Barat dan dipantau. Kita lakukan berbagai hal, termasuk juga masalah ekonomi Islam dan lain-lain. Dan saya bersyukur salah satu yang bisa terwujud di Sumatera sampai hari ini adalah kebersamaan. Jadi MUI dari tingkat provinsi sampai ke tingkat bawah, satu arah dan satu gerakan dan satu perasaan. Nah, itu namanya saayun sagamang namanya. Jadi tetap itu yang kita. Jadi walaupun terkadang ketua umum harus bersikap dan sikap itu mengambil resiko. Kadang resikonya kan ada saja. Kawan-kawan semuanya tetap dalam barisan itu. Nah, jadi komitmen kebersamaan para ulama lah yang menurut saya yang membuat MUI Sumatera Barat masih tetap bisa berbicara walaupun pahit, tapi yang jelas itu hak. Begitu. Itu komitmen. Tapi kalau barisan kita yang sudah diperserakkan orang, nah ini akan rumit nanti jadinya. Nah, kita jaga itu, kita tetap bersama. Keputusan-keputusan kita musyawarahkan, kita koordinasikan. Hubungan dengan pemerintah masih memakai apa yang dipetuahkan Buya Hamka. Ganggam-ganggam baro. Ganggam-ganggam baro itu ibarat bara yang panas, dilepas beresiko, digenggam lama-lama, melepuh telapak tangan. Gitu. Nah, jadi seperti itulah. Nah, pada saat tertentu memang ada rumitnya. Tapi ada pula kemudahannya. Tidak hanya rumitnya saja. Nah, yang kita temukan adalah kadang kita sulit untuk melakukan pendekatan tertentu
tapi dengan waktu dan sikap, kadang sikap itu malah membuat mereka yakin bahwa kita tegak di atas yang hak. Tapi kalau kita bisa ditawar, mereka pun sanksi, jangan-jangan ini suaranya karena ada suatu maksud. Nah, maka karena itu MUI Sumatera Barat ketika ini masalah, kalau masalah keuangan mengelola lembaga, saya rasa sulit untuk diambil dari Sumatera Barat pedomannya. Ada kawan dari berbagai provinsi datang, terakhir dari Sumatera Utara ya datang. Bagaimana? Saya katakan apa yang mau ditiru kalau masalah pendanaan MUI. MUI Sumatera Barat sudah masuk tahun ke-7, ke-8 malah. Tidak ada anggaran dari APBD 1 sen pun. Nah, tapi masih jalan. Alhamdulillah masih jalan. Nah, itu. Belum ada kendala. Kita mau angkat kegiatan, bahkan kita yang kesempatan berbagai macam, bukan perkara pendanaan. Nah, ada yang bertanya, dari mana dananya, Buya? Saya juga tidak tahu dari mana. Saya cuma bertanya saja kepada bendahara umum, Buya Yufni Faisal, Pak Yufni masih ada anggaran? Ada, Buya. Ada saat. Nah, jadi saya melihat mungkin itu adalah buah dari bahwa kita bahagian dari umat, dan umat tentu tidak akan membiarkan kita. Nah, jadi tentang pendanaan MUI Sumatera Barat murni adalah dari umat, swadaya umat. Bahkan sekarang MUI Sumatera Barat sebenarnya sudah merencanakan akan membangun kantor MUI di tanah wakaf yang diberikan oleh salah seorang muhsinin. Tapi ketika kita baru mulai, nah sekarang Pemda sesuai dengan master plan dahulunya Masjid Raya berencana untuk membangunkan kantor untuk MUI Sumatera Barat. Ya, pada mulanya kita katakan apa tidak membebani. Nah, kita sudah katakan apa tidak membebani, nanti bagaimana. Nah, kemudian katakan tidak, ini memang sudah program unggulan. Baik kalau begitu, tapi MUI Sumatera Barat punya syarat. Syaratnya apa? Bangunkan untuk kantor MUI saja, independen di situ. Mau? Kita sudah berapa kali duduk. Nah, kita sudah musyawarah lagi dengan Dewan Pimpinan. Terus rencana kita semula bagaimana? Akhirnya disepakati bahwa kalau ini sudah berjalan, kita akan bergerak di sana membangun pusat pengkaderan ulama. Jadi di yang lama itu akan dibangun PKU namanya, Pusat Kader Ulama MUI Sumatera Barat. Nah itu, jadi itu tentang pendanaan, tentang koordinasi. Nah, koordinasi MUI Sumatera Barat, karena dia MUI Sumatera Barat, dia tidak boleh berperan seperti MUI Kota Padang. Dia MUI Kota Padang sudah ada, tempatnya sama, berada di Padang juga. MUI Sumatera Barat di Padang juga. Nah, karena itu kegiatan MUI Sumatera Barat ini cenderung adalah bergiliran dari kabupaten, dari kota ke kota, kabupaten ke kabupaten. Jadi musyawarah, rapat koordinasi biasanya di Sumatera Barat, kalau setingkat Sumatera Barat, diangkat oleh kabupaten-kabupaten dengan MUI Sumatera Barat. Nah, tentu dengan hal itu akan semakin memudahkan. MUI Sumatera Barat akan mensuplai, akan memberikan tanggung jawabnya sini, silakan sediakan tempat, kita akan berikan biaya penyelenggaraan. Jadi akhirnya keberadaan MUI Sumatera Barat itu hadir di berbagai kabupaten kota. Jadi dia tidak boleh di Padang saja. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya kemarin ada ijtima komisi fatwa, langsung rakorda di Sijunjung. Nah, ini yang tertunda kemarin karena saya ada operasi. Nah, rencana akan ada pertemuan di Agam ya, di Baso.
Nah, ini Kabupaten Agam. Jadi itu digilir. Dulu namanya muzakarah bergilir, dauriyah. Jadi akhirnya kehadiran MUI Sumatera Barat dirasakan oleh setiap kabupaten kota. Sebelumnya tentang aliran yang menyimpang di Kota Payakumbuh, Nah, sebelumnya lagi ada di Tanah Datar. Jadi kita gilirkan. Kegiatan apapun kita buat. Nah, ini ada rencana lagi terkait dengan ini, sama kasus dengan Aceh karena ada persoalan dahulu terkait dengan imunisasi. Nah, ini akan ini Pak Sekum sudah itu akan rencanakan nanti di Bukit Tinggi. Jadi seluruh komponen di kabupaten kota harus digerakkan. Kenapa? Karena orang sekarang melemahkan dakwah seperti memakan bubur. Orang makan bubur tuh jarang menyendoknya dari tengah, tapi dari pinggir. Nah, karena itu Majelis Ulama Sumatera Barat harus bisa menjangkau pinggir-pinggir dari umat ini. Apa tantangannya, seperti apa, dan itu akan lebih mudah untuk kita ketahui dengan mengaktifkan jaringan Majelis Ulama sampai ke tingkat negari. Nah, tidak mungkin mereka akan bisa hadir terus ke Padang. Nah, karena itu konsep bergilir, mengangkat kegiatan, bersilaturahim, berkumpul bersama, memperkuat ukhuwah Islamiyah harus bangkit di setiap kabupaten kota. Nah, ini yang terus kita gerakkan sehingga kita bisa memantau perkembangan umat, cepat menangkap berbagai isu yang berkembang, dan baru semua itu kita bawa ke Padang. Kita bicarakan, kita carikan berbagai langkah-langkah untuk antisipasi dan mencari solusi dari persoalan yang terjadi. Itu kira-kira, dan nanti terkait dengan bidang-bidang bagaimana perkembangan ekonomi dan sebagainya. Buya Kosasi, ada Buya Salsafat, ada Ustadz Edis juga bisa, ada Ustazah Rosniati Hakim, mungkin bisa Buya jadikan sebagai kawan dialog untuk mencari tahu. Tapi yang jelas apa yang Bapak Ketua katakan, Ustaz katakan, Sumatera Barat dengan apa yang telah dicapai oleh Aceh, kami berharap, jadi bukan Aceh saja yang berharap, kami benar-benar berharap keberhasilan. Sebab kalau sempat berhasil orang menggagalkan itu yang akan menanggung akibatnya bukan Aceh saja. Karena Aceh menjadi jaminan syariat Islam adalah solusi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada hal-hal yang menghadap ke Aceh dalam bentuk apapun yang bertujuan melemahkan itu, saya rasa Sumatera Barat tidak akan berada di belakang, tapi akan ada di samping gitu. Akan bersama. Kalau di belakang berbahaya. Orang sudah jalan tidak nampak dia di belakangnya terus. Jadi saya rasa MUI Sumatera Barat akan berdampingan, bahu membahu. Dan itu yang saya katakan juga dahulu kepada Tengku Muslim, setelah itu Tengku Razali. Ya, saya dekat dengan beliau berdua. Dan Tengku Muslim di samping senior saya, beliau sayang betul. Saya kalau di tingkat nasional, beliau terus mendorong saya, dan itulah yang terus saya katakan kepada beliau berdua. Tengku Razali terakhir saya bertemu beliau waktu itu di Pondok Gede. Kita berbicara tentang persoalan penyelenggaraan haji dan berbagai macam. Saya juga katakan, saya pribadi dan saya rasa itu juga ulama Sumatera Barat, apa yang dicapai oleh Aceh, bukan Aceh saja yang patut bersyukur, kami juga mensyukurinya. Dan karena itu apapun bentuknya yang mengarah kepada melemahkan, apalagi menggagalkan apa yang telah menjadi hak dari masyarakat Aceh, maka ulama Sumatera Barat bukan di belakang, tetapi akan bahu-membahu, akan berdampingan bersama. Kenapa? Keberhasilan Aceh merupakan cerminan yang akan memantul nanti kemana-mana. Tapi kalau Aceh gagal, akan menjadi suatu hal yang bisa berisiko juga untuk yang lain.
Jadi karena itu saya rasa kita harus sama-sama menjaga agar Aceh berhasil dalam menerapkan otonomi khususnya, terutama di dalam mengamalkan Islam secara kafah, supaya nanti kita tidak susah menjelaskan lagi bagaimana Islam itu diamalkan. Kalau sekarang kan susah menjelaskan, orang susah pula membayangkan Islam zaman Umar bin Khattab, begitu. Nah, orang kan sulit membayangkan zaman Umar, paling orang dengar cerita. Nah, implementasinya sekarang compang-camping di berbagai negara. Nah, kalau Aceh utuh, maka kami tidak panjang lagi menjelaskan bagaimana Islam dijalankan. Yuk ke Aceh yuk. Nah, jadi, itu yang kita harapkan. Nah, yuk ke Aceh. Jadi sampai di sana tidak usah dijelaskan lagi. Sudah hidup saja seminggu di sana, rasakan. Ya begitulah. Amannya, nyamannya, tentramnya, damainya, manfaatnya, maslahatnya. So, kenapa? Kata ulama, lisanul hal biasanya ucapan yang berasal dari kenyataan atau kenyataan itu lebih mengajarkan, itu biasanya lebih fasih dari lisanul maqal. Nah, itulah yang kita harapkan dari Aceh. Saya berdoa, ya Tengku semuanya, semoga ke depan Aceh lebih baik, dan mari kita bersama-sama. Sumatera Barat juga butuh dukungan dari kawan-kawan ulama, terutama dari Aceh. Sejarah lama saya rasa belum ada yang memutusnya, dan tidak akan ada yang memutusnya. Karena itu saya rasa akan sambung bersambung terus. Mudah-mudahan ukhuwah yang telah terjalin itu, baik dari sisi darah, begitu juga dari nasab keilmuan dan berbagai macam, akan terus menjadi kokoh. Apalagi hari ini kebersamaan itulah yang menjadi modal utama kita di dalam menegakkan risalah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sudah terlalu lama saya memberikan, kadang-kadang walaupun kondisi begini lupa waktu juga saya jadi. Ini orang sudah menelpon. Saya mohon maaf kalau terpaksa saya meninggalkan Abun dan Ustadz, Buya-Buya semua, dengan Buya Ahmad Kosasi, dengan Ustazah Ros, dengan Buya Edis, dengan Buya Saul Safat. Silakanlah berbincang-bincang dengan beliau-beliau. Saya cuma mohon izin untuk sampai di sini saya bisa menemani Buya-Buya semua, karena kegiatan ini sampai tidak berhenti nih. Dinas Kebudayaan terus ke Bukit Tinggi, malah terus ke Pekanbaru. Iya, Pekanbaru. Terus nanti ke Malaysia, mungkin kembali mungkin minggu depan. Jadi saya ucapkan selamat menikmati keberadaan di Ranah Minang, dan sekali lagi mohon maaf atas sambutan yang tidak berkenan karena kondisi dan keadaan. Dan kami berharap kunjungan ini tidak terakhir, tapi akan terus berkesinambungan, dan kami berharap juga suatu saat kami bisa sampai pula ke Aceh Selatan. Mudah-mudahan insyaallah. Demikian, waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.